Selamat pagi sahabat Sonora, jam 11 lebih 10 menit saat ini. Dan seperti yang sudah saya announce sebelumnya, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai demam, mengenai virus dan penanganannya. Demam, virus dan penanganannya. Gak terasa ya, ini udah setahun kita mengalami pandemi. Dan ternyata sebelum COVID-19 juga virus lain itu udah lebih dulu ada di sekitar kita. Ada virus influenza yang mungkin karena heboh pandemi kita nggak juga ke situ ya. Terus ada DBD, demam berdarah, dengue dan sebagainya. Artinya virus itu belum tentu bisa benar-benar hilang dari sekitar kita. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa yang akan terjadi kalau kita tertular dan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, dengan banyaknya jenis virus, ternyata cara masuk tubuh dan infeksi kita itu macam-macam caranya. Ada droplet, ada aerosol, dan melalui bahan makanan dan sebagainya. Nah, begitu kita tertular, tubuh kita tidak serta-merta langsung sakit. Ini yang namanya masa inkubasi, ya, dari gejala terus sampai virus itu muncul. Nah, gejala yang paling sering muncul kalau kita kena virus adalah demam. Saat ini kita akan bahas gimana cara penanganannya di Sonora Siang, dan di studio sudah hadir Dr. Dewi Doris Pangaribuan, MKPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina. Panjang ya dok ya? Apa kabar dok? Ya, kabar baik. Oke, saya panggil Dr. Dewi. Oke. Dr. Dewi Pangaribuan dari Rumah Sakit Hermina Medan. Juga ada tim dari Pokarisa, tim Brand Communication, Mas Narda Kusmono. Oke, line diskusi, line interaktif, line konsultasi mumpung gratis. Dan kita nggak payah bayar Dr. Dewi, silakan langsung 0811 6040 904 untuk sahabat Sonora atau di media sosial Sonora Medan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang demam karena virus itu ada berapa banyak sih dok? Ya, jadi virus itu sendiri itu kan mikroorganisme. Mikro artinya sangat kecil, jadi dia itu makhluk hidup yang sangat kecil yang dapat masuk ke tubuh kita dan bersifat merugikan. Virus sendiri jumlahnya sangat banyak ya. Yang sudah familiar kita kenal itu misalkan virus influenza, virus demam berdarah, apalagi virus COVID yang lagi masa sekarang, ada virus hepatitis, virus HIV, dan banyak jenis virus lainnya. Jadi sangat banyak. Oke, jadi segitu banyak ternyata virus ya, nggak cuma virus yang sekarang ini orang tahunya virus COVID-19, virus corona gitu ya. Ternyata sebelum-sebelumnya kita juga sudah familiar sebenarnya dengan virus ya dok ya. Jadi kalau penyakit yang diakibatkan oleh virus itu apa aja dok? Jadi virus itu kan banyak. Jadi yang dihasilkan penyakitnya juga beda-beda. Misalkan yang sangat banyak saat ini kayak penyakitnya penyakit COVID ya, coronavirus disease, atau virus influenza nyebabin influenza, jadi namanya juga agak nyambung ya. Lalu yang virus dengue menyebabkan demam berdarah. Ada virus hepatitis kan macam-macam ya, ada hepatitis A, B, C gitu, ada E gitu. Jadi itu menghasilkan penyakit yang namanya hepatitis juga, dan ada cikungunya dan yang lainnya. Menjangkiti kita ada musim-musimnya atau bagaimana dok? Jadi virus itu ya sifatnya juga berbeda. Misalkan ada dia yang berhubungan dengan masa cuaca, ada seperti contohnya virus dengue atau demam berdarah. Biasanya kan dia senang muncul saat musim hujan ya, karena dia senang dia hidup dari nyamuk Anopheles, nyamuknya menularkannya, sukanya di genangan air. Jadi maka itu saat demam berdarah sering muncul ketika musim hujan. Itu kalau berhubungan dengan cuaca. Tapi banyak virus dia nggak berpengaruh mau dia musim hujan, musim kemarau, muncul-muncul aja seperti influenza. Jadi influenza nggak ada cuaca, bisa aja influenza terjadi saat musim kering, saat musim hujan. Hepatitis juga sama, jadi itu nggak lihat cuaca, mau kapanpun kalau kita terjangkit virusnya ya bisa kena juga gitu. Jadi nggak bisa disamakan semua penyakit. COVID juga sama, mau dia musim hujan, musim dingin, musim panas sama aja, dia bisa terjangkit masuk ke dalam tubuh kita. Nggak lihat cuaca ya dok ya. Oke, nggak lihat orang juga ya dok. Kalau lihat orang itu virus cinta ya dok.
Oke, apa sih yang terjadi dengan tubuh kita kalau kita terjangkiti si virus yang bandel ini? Oke, jadi kan normalnya tubuh ketika ada sesuatu mikroorganisme yang masuk, entah itu virus, bakteri, ya, dan yang lainnya itu ketika masuk ke tubuh itu tubuh ngasih respon. Jadi artinya tubuh ngebaca, tubuh kita kan banyak yang organ, sensor, semua banyak ngebaca, wah ada makhluk lain nih yang akan merusak. Jadi ketika dia udah masuk, tubuh itu akan berlomba untuk melawan ini virus. Responnya biasanya diawali dengan, karena tubuh bekerja sama itu dengan demam. Karena ketika virus masuk, artinya kegiatan metabolisme atau bersifat pembakaran di tubuh, pembakaran energi itu akan meningkat. Karena sel-sel kita kan juga sedang berupaya meningkatkan imun ya untuk melawan tadi si virus atau bakteri tersebut. Nah, ketika metabolisme meningkat, respon tubuh kita itu berupa demam yang terlihat. Salah satunya ya, ada yang lain misalkan nadinya makin cepat, jantungnya makin cepat, itu hal yang lain. Tapi yang paling lazim melihat orang itu biasanya respon ada itu rasa peradangan atau reaksi metabolisme yang sedang meningkat itu dan dengan peningkatan suhu tubuh. Itu yang paling mudah dilihat biasanya. Peningkatan suhu tubuh ya. Tapi katanya beda-beda juga ya dok ya. Misalnya suhu tubuh orang dewasa yang dikatakan demam itu sekian, suhu tubuh yang untuk anak-anak itu sekian gitu ya dok? Ya, jadi kalau untuk suhu tubuh juga sebetulnya mikroorganisme ini sendiri ada khasnya masing-masing. Biasanya kalau sampai dia demam tinggi, disebut tinggi itu biasanya kalau di atas 38 ke atas sudah tinggi, apalagi sampai 40, biasanya itu milik virus biasanya. Kalau bakteri biasanya dia disebut kayak hangat-hangatnya subfebris atau tidak terlalu tinggi, biasanya 37,5 derajat Celcius, 37,8 gitu. Tapi kalau virus itu khas, bisa sampai di atas 38 bahkan 41, bisa 40 gitu. Jadi kan sifat demamnya udah beda nih ya. Jadi selain itu juga kalau untuk orang dewasa, anak-anak itu ada bedanya. Jadi kalau disebut itu normal, sebetulnya secara orang dewasa normal berarti 36,5 sampai 37 itu disebut normal. Jadi di atasnya itu ada lagi nggak langsung demam, ada sub atau pertengahannya subfebris, febris itu demam ya. Dari 37 sampai 37,5 disebut itu, atau bahasa awamnya demam ringan gitu ya, atau suam-suam kuku, ada yang bilang begitu banyak ya. Tapi kalau di atas 37,5 itu sudah demam disebutnya. Bukan sub demam lagi atau subfebris lagi. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Saya juga penasaran, ini demam itu kan ada yang di tengah-tengah, ada yang sudah sampai yang 40 derajat Celcius. Nah, bagaimana penanganannya, seperti apa nanti kita akan bahas ya dokter ya. Ini hubungannya dengan pokari apa coba? Saya penasaran, kenapa harus pokari swab? Nanti kita akan tanya ya. Nah, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, kita masih akan lanjutkan